Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah senantiasa curahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru nyampe masjid, yang khususnya yang masih ada di lantai 1 agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi stop-stop yang masih kosong. Kemudian bagi para jamaah yang membawa anak-anak tolong dikondisikan agar nanti pada waktu khotib naik mimbar untuk khutbah dan pelaksanaan sholat Jumat bisa berjalan dengan tenang, tidak ada yang bermain sendiri. Serta bagi para jamaah yang membawa HP tolong dinonaktifkan sementara waktu. Yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah Muadzin Ustadz Haji Edi Suprayitno, Khatib Jumat Ustadz Nanang Zakaria dari Kota Malang, dengan tema konspirasi iblis menggelincirkan manusia melalui makanan. Sekaligus beliau sebagai imam salat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid NH mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak sedekah yang digunakan untuk operasional masjid maupun pembelian lahan perluasan tanah masjid, yang sekarang bisa dilihat bahwa rumah tersebut sudah diratakan untuk persiapan lahan parkir, serta rencana pembangunan tahap 2 Masjid NH. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah SWT. Yang terakhir, pengumuman dari takmir. 1. Kultum subuh dilaksanakan setiap pada sholat subuh. Yang kedua, kantin tamasa Sabtu malam pekan kedua 12 Juli 2025 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Profesor Haji Trio Suprayitno MAG PhD dari Kota Malang dengan materi Tahiyatun Nafas. Yang ketiga, kajian tahsin Ahad malam Senin pada maghrib sampai isya bersama Ustadz F. Roji dari Gondang-Legi. Keempat, kajian PCM keliling yang akan dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Mangunrejo pada hari Ahad pagi. Kelima, kantin tamasa Rabu pekan malam ketiga tanggal 16 Juli 2025 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Muhammad Nur Ali Fatoni MAG dari Kota Panjen dengan materi kitab Rawaiul Bayan. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayuhan nas, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqu minal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulul Karim, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hadana wa iyyakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Betapa Allah sungguh sangat menyayangi kita. Hari ini kita dicurahkan nikmat dan karunia yang begitu banyak sehingga kita tidak mampu menghitung satu persatu dari nikmat-nikmat Allah. Hari ini kita masih ditetapkan di antara hamba-hambanya yang beriman kepadanya, dan kita diberikan kemudahan untuk memenuhi salah satu panggilannya, yakni beribadah di hari Jumat ini. Maka mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang penuh barokah ini dan dalam suasana hati yang sedang tunduk patuh di hadapan Allah Jalla wa'ala, maka mari kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala di beberapa ayat di dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati terhadap segala macam tipu daya iblis untuk menggelincirkan umat manusia, terutama orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan makanan yang akan kita masukkan ke dalam lambung kita. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Abasa di ayat yang ke-24. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan terhadap makanannya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia semuanya, makanlah oleh kalian dari sebagian apa yang ada di muka bumi ini, yang halal lagi thayyib, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah di ayat 168. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini sungguh sangat menarik untuk kita kaji. Kalau kita perhatikan ayat ini jamaah rahmati Allah, di satu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya manusia memakan makanan yang halal lagi thayyib, tetapi kemudian Allah menyambungkan supaya kita ini tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Lantas apa korelasi daripada kedua firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Apa hubungannya antara perintah yang pertama supaya memakan makan yang halal lagi thayyib dan peringatan supaya jangan mengikuti langkah-langkah syaitan? Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kemudian kita membuka kitab-kitab tafsir supaya kita mengetahui bagaimana para mufassir mendudukkan ayat ini. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita bahwa setan atau iblis membuat konspirasi jahat untuk menggelincirkan umat manusia melalui makanan. Kenapa iblis ingin menggelincirkan manusia melalui makanan? Karena sesungguhnya iblis pernah sukses menggelincirkan bapak moyangnya manusia, yakni Nabi Adam, juga melalui makanan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian dekati kedua pohon ini. Tapi syaitan kemudian fa'azallahuma syaitan, kedua-duanya digelincirkan oleh syaitan berupa makanan. Maka iblis sangat-sangat yakin bahwa keturunan Adam manusia seluruhnya bisa digelincirkan melalui makanan. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita supaya jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, yang syaitan itu akan menggelincirkan kita melalui makanan. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis tahu betul bahaya apa yang akan menimpa kepada orang yang beriman
ketika dia mengkonsumsi makanan yang haram. Ma'asyiral muslimin, memang beberapa mufassir, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna thayyiban di dalam ayat ini. Kita diperintahkan, manusia diperintahkan seluruhnya untuk makan yang halal, tetapi juga thayyib. Makna thayyiban di sini ada yang menafsirkan, misalnya di dalam tafsir Al-Baghawi, di sana disebutkan laisa bil khubath, yaitu makanan yang tidak mengandung najis. Ada yang mengatakan bahwa thayyiban itu adalah makanan yang tidak berbahaya bagi tubuh. Tetapi juga ada yang berpendapat bahwa thayyiban itu adalah masalah iktisab, cara mendapatkannya. Sehingga kita dilarang untuk memakan yang halal, dan juga hendaknya kita ini thayyib cara mendapatkannya. Karena sesuatu itu jamaah rahmati Allah bisa saja halal secara zatnya, tetapi dia berubah menjadi haram secara hukmiyahnya. Barangnya tetap halal, tetapi ketika mendapatkannya dengan cara yang haram, maka menjadi makanan yang haram. Inilah yang kemudian diinginkan oleh syaitan. Karena syaitan tidak akan mungkin menjebak orang yang beriman langsung disuguhi dengan makanan yang haram. Karena orang beriman pasti tidak akan mau memakan makanan yang jelas-jelas secara zatiahnya haram. Tetapi jamaah rahmati Allah, syaitan akan menggelincirkan manusia melalui thayyiban, cara mendapatkannya yang kadang kita tidak memperhatikan betul. Ada orang yang mencari rizkinya dengan cara yang batil, ada orang mencari rizkinya dengan cara riba, ada orang yang mencari rizkinya dengan cara mencari-cari syubhat. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh kepada sesuatu yang syubhat, yang samar-samar, maka dia berpotensi untuk memasuki yang haram. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahmati Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis tahu betul ada 3 bahaya besar bagi orang yang beriman ketika dia memakan makanan yang haram. Apa bahaya besar itu? Yang pertama, seorang muslim, seorang mukmin yang memakan makanan yang haram, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tsumma dzakar rajul yutilus safar." Beliau menyebutkan ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, sedang melakukan safar. Wajahnya nampak kumal, wajahnya lusuh, pakaiannya kumal. Tsumma yamuddu yadayhi ilas sama. Kemudian orang ini menengadahkan kedua tangannya ke atas langit, seraya berkata, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb." Dia berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Tapi apa kata Rasulullah? "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik." Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia disuap dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, kita ketahui bersama bahwa safar, ketika seseorang itu melakukan perjalanan jauh, itulah tempat yang mustajabah, di mana Allah sangat mudah sekali mengabulkan doa seorang hamba. Makanya di antara sunnahnya kita safar itu memperbanyak doa dan memperbanyak zikir, karena disitulah waktu yang mustajabah. Tetapi ma'asyiral muslimin, walaupun orang yang beriman itu sedang berada di waktu yang mustajabah, bahkan di tempat yang mustajabah sekalipun, jika makanannya haram, minumannya haram, ya rizki yang dia dapatkan dari sesuatu yang haram, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diketahui betul oleh iblis, sehingga iblis mendorong orang yang beriman supaya memakan makanan yang haram, sehingga nanti doanya tidak akan lagi didengarkan oleh Allah Jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahaya yang kedua, seorang mukmin yang memakan makanan yang haram, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Man nabata lahmu minas sukh, fannaru aula bih."
barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka itu lebih berhak baginya. Ada satu kisah, hadirin jamaah rahmati Allah. Setiap kali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disuguhi makanan oleh pembantunya, maka Abu Bakar As-Siddiq selalu bertanya kepada pembantunya, "Wahai pembantuku, dari mana engkau peroleh makanan ini?" Ketika pembantunya itu menjawab, "Wahai tuanku, ini dari harta yang kau berikan kepada saya, dan kemudian saya belikan makanan, saya suguhkan kepada anda." Ketika Abu Bakar As-Siddiq meyakini bahwa makanannya itu betul-betul halalan thayyibah, maka beliau langsung memakannya. Tetapi pada hari itu Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia biasa. Beliau lupa. Ketika disuguhi makanan oleh pembantunya, beliau lupa untuk bertanya. Tiba-tiba beliau langsung mengambil makanan itu dan memasukkan ke dalam mulutnya. Tentu ini membuat pembantunya itu terheran-heran. "Wahai tuanku, kenapa anda tidak seperti biasanya? Biasanya setiap kali saya suguhkan makanan, anda selalu bertanya, dari mana makanan ini? Tapi kenapa hari ini anda tidak bertanya, wahai tuanku?" Maka Abu Bakar As-Siddiq karena menyadari bahwa beliau lupa, maka beliau bertanya kepada pembantunya, "Kalau begitu, dari mana engkau peroleh makanan ini?" Maka pembantunya ini bercerita, "Wahai tuanku, dulu ketika saya masih zaman jahiliyah, pekerjaan saya ini adalah tukang ramal. Pekerjaan saya ini adalah dukun. Sehingga banyak sekali orang-orang yang datang kepada saya. Pedagang yang dagangannya pengen laris, ada yang meminta pertolongan saya. Pemuda yang pengen dapat jodohnya datang kepada saya, dan banyak lagi. Di antara mereka ada yang bisa langsung membayar maharnya, tapi tidak sedikit di antara mereka yang berhutang mahar kepada saya. Nah, pagi tadi wahai tuanku, ketika saya jalan-jalan ke pasar, saya bertemu dengan beberapa pedagang yang dulu pernah minta penglaris kepada saya dan belum bayar maharnya. Dan pagi itu para pedagang-pedagang ini membayar hutang maharnya kepada saya, dan dari harta itulah saya belikan makanan, dan hari ini saya berikan kepada anda wahai tuanku." Lantas apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, wahai jamaah rahmati Allah? Abu Bakar As-Siddiq kemudian memasukkan jari telunjuknya ke kerongkongannya untuk memuntahkan kembali makanannya. Ini juga membuat heran bagi pembantunya. Pembantunya kemudian bertanya, "Wahai tuanku, kenapa anda harus memuntahkan kembali makanan anda?" Abu Bakar As-Siddiq kemudian menjawab, "Wahai pembantuku, sesungguhnya pekerjaanmu di masa jahiliyah itu adalah perbuatan yang syirik. Maka harta yang kau peroleh dari jalan yang haram itu menjadi makanan yang haram. Dan aku tidak mau ada dagingku yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Karena sesungguhnya kekasihku pernah bersabda, man nabata lahmu minasyuh fannaru aula bih." Barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka itu lebih pantas baginya. Inilah jamaah rahmati Allah, bahaya kedua bagi orang yang beriman. Ketika dia memakan makanan yang haram, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Adapun bahaya yang ketiga jamaah rahmati Allah, ketika seseorang itu memakan makanan yang haram adalah makanan itu akan mempengaruhi kepada perilaku seseorang. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal khaira la ya'ti illa bi khair." Sesungguhnya kebaikan itu tidaklah melahirkan kecuali kebaikan. Artinya apa? Setiap kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Ketika kebaikan itu melahirkan kebaikan, maka keburukan akan melahirkan keburukan. Makanan yang haram sering oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai makanan yang khaba'ith, makanan yang kotor. Sehingga orang yang memakan makanan yang haram akan berpengaruh kepada perilaku seseorang. Maka jamaah rahmati Allah, mari kita introspeksi pada diri kita sendiri. Jika hari ini kita kok begitu beratnya diajak beribadah kepada Allah, berat sekali untuk sholat, berat sekali untuk qiyamul lail, berat sekali untuk baca Al-Quran, atau mungkin keluarga kita juga gitu, istri kita kah, anak-anak kita kah, kok begitu sulitnya diajak untuk menjalankan syariat Allah, nutup aurat sulit, baca Al-Quran sulit, infak sulit, diajak untuk sholat sulit. Maka kemungkinan, mungkin, boleh jadi salah satu penyebabnya adalah mungkin
ada makanan yang haram atau makanan yang mukhalafah bil haram, bercampur dengan sesuatu yang haram yang kita berikan kepada mereka atau yang kita konsumsi. Untuk itulah hadirin jamaah rahmati Allah, saatnya kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita yang halal lagi baik, sehingga ketika kita makan betul-betul menjadi sesuatu yang barokah. Dan mudah-mudahan hadirin jamaah rahmati Allah, diri kita dan seluruh keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk fitnah akhir zaman, dari segala bentuk khutwah syaitan, sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi ayyi makan wa khususan fi Filastin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma dafa'anna al ghala wal waba wal bala wal fakhsha wal munkar wasyada'ida ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.